Shalom Bapak Ibu Saudara, judul devotion kita hari ini yakni cerdik seperti ular, melihat ke dalam diri. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan belajar seperti apa domba itu. Untuk kita yang tidak pernah tinggal di daerah peternakan domba, kita biasanya akan membayangkan domba seperti bayi, polos, lucu, dan menggemaskan. Namun jika saudara bertanya kepada gembala asli, mereka akan mengatakan domba sebagai binatang yang sangat kotor, bulu mereka adalah sarang dari kuman, cacing, dan parasit lainnya. Selain itu, domba tidak hanya bodoh tetapi sangat bodoh. Mereka akan melihat kandang di depan tetapi tidak tahu cara masuk. Mereka akan sangat sering tersangkut di semak-semak. Domba adalah binatang yang sering sakit, sering jatuh sendiri. Mereka juga tidak punya insting mencari makanan sendiri. Domba tidak peduli bahaya, bahkan tidak tahu membedakan apa bahaya itu. Makanya mereka sering menjemput bahaya. Pada suatu kali di New Zealand, sekumpulan orang-orang lewat dan mengagumi banyaknya domba-domba dari kejauhan. Begitu mereka mendekat, yang mereka lihat bukanlah domba, melainkan mayat-mayat domba. Rupanya saudara, domba-domba itu menjatuhkan diri dari tebing-tebing karena mereka sangat bodoh. Jadi jikalau kita manusia digambarkan sebagai domba, itu tidaklah lebih dari sebuah penghinaan. Saat membaca keempat jenis binatang dalam nats kali ini, kita pasti mengkategorikan diri kita sebagai domba yang menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sama halnya ketika kita membaca cerita Daud melawan Goliat, kita tidak akan memposisikan diri sebagai Goliat, melainkan sebagai Daud. Kita tidak akan mau menjadi karakter jahat, kita mau menjadi karakter yang baik, bukan? Tetapi bagaimana jika selama ini karena kita bodoh seperti domba, sehingga kita tidak menyadari ada sesuatu yang jahat dalam diri kita. Ternyata kita juga adalah domba bodoh sekaligus serigala yang jahat. Alkitab tidak pernah membuai kita dengan kata-kata indah. Kamu orang baik, kamu tidak punya kelemahan, kamu tidak perlu dikritik, kamu tidak perlu berubah, jadilah apa adanya dirimu. Melainkan Alkitab dengan gamblang mengatakan kita semua adalah orang-orang berdosa yang bodoh, yang masing-masing kita mau mengambil jalan sendiri-sendiri. Bahkan saat disodorkan kebaikan dan kebenaran, kita tidak mampu mengenalinya. Kita makan makanan rohani secara tidak sehat. Kita menganggap diri saleh, padahal kesalehan kita seperti kain kotor. Oleh karena itu, Alkitab mengajar kita untuk kita perlu menjadi cerdik seperti ular agar mampu mengenali kebodohan kita. Keunggulan ular dari binatang lainnya adalah kemampuannya untuk berdiam diri, mengamati atau mengobservasi keadaan sekitar sebelum memangsa targetnya. Menjadi cerdik seperti ular berarti mampu mengamati bahaya dan mengantisipasi bahaya. Bahaya dari mana? Bahaya dari dalam diri dan dari luar diri. Alkitab selalu mengajari kita untuk mengamati ke dalam diri terlebih dahulu dengan porsi yang lebih banyak, baru mengamati keluar diri. Sampai di sini kita harus bertanya pada diri sendiri, apa mungkin saya adalah serigala juga? Sisi keberdosaan mana dalam diri saya yang bisa merugikan diri saya sendiri dan merugikan orang lain? Kelemahan-kelemahan apa saja dalam diri saya yang membuat keadaan saya, keadaan keluarga saya, keadaan pelayanan saya begitu-begitu saja? Kayak sedikit perubahan atau tidak ada perubahan atau bahkan semakin merosot. Daripada terus menyalahkan keadaan dan orang lain, ini adalah saatnya saya mengamati diri. Apakah selama ini saya selalu merasa diri benar? Apakah saya sangat berpusat pada diri sendiri? Apakah ketika dipuji bahkan dikritik saya menjadi terhina? Dan saat dipuji menjadi sangat bangga? Apakah saya sulit menerima keberhasilan orang lain? Apakah saya hidup seenaknya? Apakah saya menaruh kebanggaan dan rasa aman saya pada harta, jabatan, keahlian, prestasi, pengetahuan, pelayanan diri sendiri, dan lainnya? Atau kita sebagai orang tua yang membesarkan anak kita, senior yang lebih berpengalaman dari junior, pimpinan yang punya bawahan, atau sebagai pembimbing rohani, kita adalah orang-orang yang sibuk menasehati, mengajar, membimbing orang lain, sehingga mungkin kita lupa untuk melihat diri sebagai orang berdosa yang punya kelemahan dan juga perlu berubah dan bertumbuh. Menjadi cerdik seperti ular berarti ini saatnya kita mengamati bahaya yang bisa muncul dari diri kita sendiri dan mengantisipasinya dengan cara mengevaluasi diri, menerima masukan dari luar dan membiarkan firman Tuhan menyelidiki kelemahan sampai ke dalam sum-sum tulang kita. Seorang hamba Tuhan pernah mengatakan, orang yang benar-benar membaca Alkitab dan merenungkannya adalah ketika Alkitab itu sangat mengobrak-abrik dirinya. Jika tidak demikian, orang itu hanya memilah-milah ayat untuk membenarkan apa yang ada di isi kepalanya, sehingga bukan firman Tuhan yang didengarnya, tetapi gaungan di kepalanya.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah domba yang penuh dengan kelemahan dan kebodohan. Tolonglah kami menjadi cerdik seperti ular dengan kuasa dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.